Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Szoboszlai nomor 8 dan Tato Gerrard. Szoboszlai baru saja meresmikan kepindahannya ke Liverpool setelah dibeli 60 juta pound sterling dari RB Leipzig Minggu 2 Juli 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain Hungaria itu dikontrak 5 tahun. Szoboszlai dipercayakan nomor 8 yang sebelumnya dipakai Naby Keita dan Steven Gerrard. Nomor tersebut terbilang keramat karena dipakai Gerrard selama bertahun-tahun menggendong Liverpool dengan gol dan assist. Keita terbilang gagal memenuhi ekspektasi publik saat 5 tahun memakainya. Terkait hal itu, Szoboszlai tidak akan memusingkannya. Justru dia makin termotivasi mengingat ada kata-kata Gerrard yang terpatri dalam tato di lengan kirinya. Tato tersebut bertuliskan, talenta itu merupakan berkah, tetapi akan sia-sia tanpa kerja keras dan kerendahan hati. Gvardiol minta dijual ke Manchester City, siap jadi bek termahal dunia. Perjuangan City untuk mendapatkan Gvardiol tidaklah mudah karena Leipzig bersikukuh tidak mau menurunkan harga si pemain yang mencapai 86 juta pound sterling atau setara dengan 1,79 triliun rupiah. Padahal City sudah sejak lama mencapai kesepakatan pribadi dengan Gvardiol terkait durasi kontrak dan besaran gajinya. Mengingat Leipzig bukan klub yang mudah diajak bernegosiasi, pemain asal Kroasia itu akhirnya turun tangan juga dengan mengajukan permintaan kepada klub untuk dijual ke City. Gvardiol tak mau lagi melanjutkan karirnya di Leipzig dan meminta klub segera mengurus kepindahannya ke City. City akhirnya bersedia menebus Gvardiol di angka 86 juta pound sterling atau setara 100 juta euro dan menjadikannya pemain belakang termahal dunia, melewati rekor 80 juta pound sterling Harry Maguire saat digait Manchester United tahun 2019. Juan Cuadrado mau ke Fenerbahce usai tinggalkan Juventus? Juan Cuadrado menatap babak baru di dalam karirnya. Jurnalis Sport Italia Alfredo Pedula melaporkan Cuadrado masih menginginkan merumput di sepak bola elit Eropa. Dia berharap menerima tawaran dari klub-klub Premier League, Serie A atau La Liga. Sementara itu, Fenerbahce disebut menunjukkan ketertarikan kepada mantan pemain Chelsea ini selama beberapa pekan. Alhasil, Cuadrado mulai mempertimbangkan proposal raksasa Turki itu dengan lebih serius dengan membuka peluang bergabung di musim panas ini. MU ogah kalau Dortmund hanya pinjam Sancho. Dilaporkan Daily Star, Dortmund kabarnya tertarik memulangkan Sancho ke Jerman, namun tim Bundesliga itu cuma ingin meminjamnya. Pendekatan Borussia Dortmund itu kabarnya ditolak Manchester United. The Red Devils diklaim lebih ingin melepas Jadon Sancho secara permanen dengan biaya 45 juta pound sterling atau sekitar 859 miliar rupiah, disebut bisa membuat MU tergiur. FIFA bersiap ubah aturan offside usai dapat usul dari Wenger. Dikutip dari Mirror, Wenger mengajukan proposal terkait pembaruan aturan offside bahwa pemain akan dinyatakan offside jika seluruh bagian tubuh pemain yang dalam kondisi menyerang berada di depan garis terakhir pertahanan lawan. Jika aturan ini berlaku, maka tidak ada laga pemain yang dianggap offside hanya karena tangan atau ujung sepatu melewati lawan. FIFA disebut mulai mempertimbangkan usulan Wenger tersebut. Mereka dilaporkan akan menguji coba proposal perubahan aturan yang diajukan Wenger tersebut. Perubahan aturan offside ini dikabarkan akan menjalani masa percobaan pada kompetisi di Belanda, Swedia, dan Italia. Buffon dapat tawaran main di Arab Saudi. Melansir Football Italia, Gianluigi Buffon punya kans main di luar Italia sebelum gantung sepatu. Dia mendapat tawaran bermain dari klub Arab Saudi yang tak disebutkan namanya. Tawaran untuk Buffon dari Arab Saudi bernilai 30 juta euro atau setara dengan 491 miliar rupiah selama 2 tahun.
Angka tersebut bisa dibilang mewah untuk pemain yang sudah berada di ujung karir. Jika Buffon menerima tawaran tersebut, dia akan menjadi pemain Italia kedua yang bermain di Liga Pro Saudi. Sebelumnya ada Sebastian Giovinco yang bermain untuk Al Hilal dari 2019 hingga 2021. Tak mengejutkan kalau Chelsea datangkan Moises Caicedo. Caicedo masih mempunyai kontrak yang lama di Brighton, durasinya sampai 2027. Dia juga mempunyai opsi untuk perpanjangan 1 tahun lagi. Dengan begitu, Brighton jelas tak akan melepas Caicedo dengan harga yang murah. The Seagulls disebut baru akan rela melepas Caicedo dengan harga 100 juta pound sterling. Jurnalis sepak bola Inggris Paul Brown tak akan kaget kalau Chelsea yang akhirnya mendapatkan Caicedo. The Blues mempunyai kebutuhan gelandang yang mendesak menyusul kepergian banyak gelandang. MU dikabarkan kirim utusan dekati Aurelien Tchouaméni. Kabar ketertarikan MU pada gelandang Prancis itu disiarkan oleh Sportskeda. Official Setan Merah itu dikabarkan sudah terbang ke Madrid untuk menjajaki transfer pemain 23 tahun itu. Madrid dikabarkan menginginkan uang sebesar 80 juta euro untuk Tchouaméni. Pemain Prancis itu disebut masih belum memutuskan masa depan. Manajer MU Erik ten Hag disebut menilai Tchouaméni menjadi partner yang pas untuk Casemiro. Gagal dapatkan Rice, Manchester City alihkan buruan ke De Jong. The Citizen mundur dari perburuan Rice karena enggan menyanggupi harga yang diminta West Ham. Sementara Arsenal dilaporkan berani menebus Rice senilai 100 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling bonus. Rice kini dikabarkan selangkah lagi berseragam The Gunners. Gagal mendapatkan Rice, Manchester City kini disebut mengalihkan buruan kepada Frankie De Jong. Dikutip dari Express, Manchester Biru siap mengajukan tawaran senilai 90 juta pound sterling untuk De Jong kepada Barcelona. Jumlah tawaran yang serupa seperti yang diajukan Manchester City untuk Rice. Mason Mount tes medis untuk Manchester United hari ini, budget Ten Hag menipis. Mason Mount tes medis di Manchester United pada Senin 3 Juli. Sementara budget belanja di kantong Erik ten Hag tinggal tersisa sedikit lagi. Sky Sport melaporkan Setan Merah cuma dibekali total 120 juta pound sterling untuk membeli personel anyar agar kompatibel dengan aturan Financial Fair Play. Dipotong transfer 60 juta untuk akuisisi Mount, artinya uang di kantong imajiner Ten Hag tinggal sisa separuhnya. Padahal Ten Hag masih ingin merekrut minimal 3 nama top buat 3 sektor, yakni kiper, striker, dan pemain bertahan. Harga terlalu mahal, Manchester United mundur dari perburuan Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan mundur dari perburuan penyerang Atlanta Rasmus Højlund mengingat harganya yang terlalu tinggi. Sebelumnya diwartakan Football Italia, Atlanta disebut akan memberikan harga sekitar 35 sampai 38 juta euro yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh Manchester United. Hanya saja Manchester United kini dikabarkan harus mundur dari perburuan mengingat Atlanta kini menaikkan harga Rasmus Højlund. Kabarnya Atlanta meminta 40 juta euro kepada Manchester United jika mereka ingin mendatangkan Rasmus Højlund. Panas rencana transfer Jurriën Timber ke Arsenal ditentang oleh legenda timnas Belanda. Marco van Basten mendesak Jurriën Timber untuk bertahan di Ajax Amsterdam selama 1 musim lagi sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Van Basten berharap sang pemain untuk lebih mempertimbangkan segala aspek sebelum pindah memperkuat Arsenal. Saya akan sangat menyarankannya untuk mendapatkan 1 tahun pengalaman lagi di Belanda. Jika ini adalah tahun yang baik, maka saya akan berkata, oke, Anda harus pergi. Jika itu adalah musim yang meragukan, maka saya akan melakukan 1 tahun lagi, ujar Van Basten. Arsenal siap selamatkan karir Aymeric Laporte dari Manchester City.
Arsenal dikabarkan akan bergerak untuk mendatangkan bek terpinggirkan Manchester City, Aymeric Laporte. Manajer Arsenal Mikel Arteta menaruh ketertarikan besar untuk bekerja sama dengan Laporte. Juru taktik Spanyol itu tentu tak asing dengan kompatriotnya ini setelah keduanya pernah bahu-membahu bersama di City ketika nama pertama jadi asisten pelatih Pep Guardiola. Arteta menginginkan Laporte jadi bagian dari kekuatan lini belakangnya untuk mengarungi musim depan, terlebih The Gunners akan tampil di Liga Champions. Jurgen Klopp girang dengan kehadiran Dominic Szoboszlai di Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menegaskan bahwa klub tidak akan memberikan tekanan kepada Dominic Szoboszlai setelah kepindahan sang gelandang memakan biaya transfer yang begitu besar. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi rekrutan termahal ketiga Liverpool sepanjang masa setelah Darwin Núñez dan Virgil van Dijk, dan Klopp sangat senang bisa bekerja sama dengan pemain yang memiliki talenta besar. Hal pertama yang ingin saya ucapkan adalah selamat datang di Liverpool, Dominic. Saya tahu betapa senangnya dia berada di sini bersama kami. Jadi penting baginya untuk memahami bahwa kami semua sama bersemangatnya untuk memilikinya. Beber Klopp kepada laman resmi klub. Lyon tikung AC Milan untuk transfer Christian Pulisic. Kabar menarik datang dari transfer Christian Pulisic karena AC Milan kabarnya baru saja mendapatkan saingan baru, yaitu Lyon untuk jasa sang pemain. AC Milan sendiri baru-baru ini telah memberikan penawaran sebesar 12 juta pound sterling kepada pihak Chelsea. Akan tetapi Lyon rupanya muncul secara tiba-tiba dan memberikan penawaran yang lebih besar untuk Pulisic. Dilansir dari media The Athletic, Chelsea sendiri menginginkan harga sebesar 20 juta pound sterling untuk jasa Pulisic. Dan Lyon rupanya memberikan penawaran yang sangat ideal, yaitu sebesar 21 juta pound sterling untuk Christian Pulisic. Kylian Mbappe inginkan gaji fantastis untuk siapapun yang menginginkan jasanya musim panas ini. Pita PSG Kylian Mbappe kabarnya menginginkan gaji yang fantastis untuk siapapun yang menginginkan jasanya dari PSG musim panas ini. Dilansir dari Goal International, gaji yang diinginkan Mbappe adalah 240 juta euro per musimnya untuk cabut dari PSG. Saat ini sendiri Liverpool sempat dikaitkan dengan sang pemain, akan tetapi dengan gaji yang luar biasa tinggi tersebut, sangat kecil potensinya bagi Liverpool untuk bisa membayar gajinya. Di sisi lain, Kylian Mbappe dipastikan tak akan mengaktifkan klausul 1 tahun perpanjangan kontraknya. Itu berarti, tepat pada bulan Januari 2024, maka pemain timnas Prancis itu akan menjadi agen bebas dan bisa bergabung dengan klub manapun. Inter Miami masih berharap untuk rekrut Luis Suarez dan Jordi Alba. Presiden Inter Miami, Jorge Mas, baru-baru ini mengkonfirmasi apabila dirinya masih berharap mendatangkan Luis Suarez dan Jordi Alba. Meski tak yakin akan kedatangan kedua targetnya tersebut, Mas meyakinkan apabila untuk musim ini, Miami akan mendatangkan beberapa pemain lagi. Selain itu, Mas juga sempat berkata apabila ia juga pernah berpikir mendatangkan Angel Di Maria. Sayangnya, meski telah berusaha membujuk sang pemain, Di Maria rupanya lebih memilih jalan lain dibandingkan bergabung dengan Inter Miami. Tak dapat Lionel Messi, Barcelona pilih pulangkan Neymar dari PSG. Barcelona dikabarkan memilih untuk memulangkan Neymar Junior dari Paris Saint-Germain setelah tidak mendapatkan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas ini. Barcelona disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Neymar. Dengan kontrak yang baru akan habis pada 2025, El Barça harus menebus biaya transfer winger asal Brazil itu. Namun dengan kondisi keuangan klub saat ini, Barcelona kemungkinan akan sulit untuk memulangkan Neymar. Di sisi lain, PSG sebenarnya bisa saja memutus kontrak Neymar pada musim panas ini. Pasalnya Les Paris yang disebut-sebut sudah tidak ingin menggunakan jasa winger berusia 31 tahun tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!